Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bertemu lagi hari ini dengan Pak Sam. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa sarapan atau makan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku semua yang soleh dan soleha, ketika Pak Guru mengucapkan salam, maka harus wajib dijawab. Karena mengucapkan salam itu sunnah ketika diucapkan, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Oke anak-anak, pelajaran kita mulai. Mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Supaya apa anak-anak? Supaya kegiatan belajar kita dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapat cepat meresap dalam hati pikiran kita dan bisa diaplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pak Sam awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Nanti habis Pak Sam baca doa, saya harapkan nanti ada ketua kelas yang memimpin doa kepada teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islamina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Jadi sebelum kita belajar, maka kita harus membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam proses belajar. Sebelum materi kita lanjutkan, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami ketentuan, tata cara, dan praktek sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembelajarannya adalah mempelajari ketentuan dan tata cara sholat wajib 5 waktu, mempraktekkan sholat wajib 5 waktu. Kemudian alur tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui ketentuan tata cara sholat wajib 5 waktu. Peserta didik dapat mempraktekkan sholat wajib 5 waktu. Jadi kalau anak-anak bisa ini semua berarti anak-anak hebat sekali. Oke anak-anak, lanjut ke materi selanjutnya. Jadi anak-anak, sholat itu apa tuh sholat? Pengertian sholat itu adalah sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Ya, jadi sholat itu hukumnya wajib anak-anak. Wajib itu apa toh? Wajib itu apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi pesan dari Pak Sam, anak-anak jangan sampai meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Paham ya anak-anak ya? Jangan sampai meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Dan sebagai bentuk ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kalau kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan saya, Allah adalah yang kita sembah, maka kita harus mengikuti, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yaitu salah satunya adalah mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Jadi, pesannya Pak Sam, jangan sampai meninggalkan sholat wajib. Jumlahnya ada 5. Sholat wajib jumlahnya ada 5.
5. Nanti Pak Sam akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, adapun yang menjadi sholat wajib bagi seorang muslim adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Dikerjakan berapa kali anak-anak? 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kita diwajibkan untuk sholat dari sehari semalam jumlahnya ada 5. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan melewati yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Sholat apa sajakah itu anak-anak? Yang pertama adalah sholat subuh. Berapa jumlah sholat subuh rakaatnya? Mbak Rodotul Ikromah? 2, Pak. Oh, pintar sekali. Jadi sholat subuh jumlah rakaatnya adalah 2. Kemudian anak-anak, sholat duhur 4 rakaat. Kemudian sholat asar jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Jadi sholat asar jumlahnya sama dengan sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Rakaat itu apa? Jadi berdirinya 4 kali. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib itu jumlahnya berapa? Ada yang tahu anak-anak? Saya, Pak. Berapa Mbak Sofia jumlahnya? 3, Pak. Nah, pintar sekali. Pasti Mbak Sofia sholatnya tidak pernah bolong ya, karena pintar. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau sholat Mbak Sofia di rumah berjamaah atau sendiri? Kadang-kadang sendiri, Pak. Oh, oke, pintar. Yang penting jangan meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Yang terakhir anak-anak, dan sholat isya jumlahnya adalah 4 rakaat. Jadi jumlah sholat yang sama ada berapa? Ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat isya. Jumlahnya itu sama. Berapa anak-anak? 3. 4. Yang benar adalah 4 rakaat. Jadi ada 3 rakaat jumlah yang sama, yaitu sholat duhur, sholat isya, dan sholat asar. Kalau jumlah rakaat yang paling sedikit, sholat apa namanya anak-anak? Sholat subuh, Pak. Ya, sholat subuh. Pintar sekali. Kalau jumlah rakaat yang di antara atas dan bawah, yang tengah-tengah, jumlah rakaat sholat apa namanya? Maghrib, Pak. Maghrib, ya. Maghrib itu tengah-tengah, ya, tidak banyak, tidak sedikit, yaitu jumlahnya 3. Sekarang Pak Sam mau tanya, jumlah rakaat paling banyak sholat apa saja? Sebutkan satu saja. Mbak Wiwi, sebutkan jumlah sholat yang paling banyak di antara 5 itu. Sebutkan, ada 3 itu kan? Sebutkan satu. Ya. Ada sholat apa ya? Sholat zuhur yang sehari, yang siang hari itu, Pak. Terus yang pada waktu sore itu sholat apa itu, Pak? Tadi sholat sholat asar ada, Pak ya? Sholat asar. Terus yang pas malam itu, Pak, sholat isya. Oke, pintar sekali Mbak Wiwi. Pak Sam mintanya satu, sebutkan semua, berarti pintar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan sama Mbak Wiwi ya. Sekarang Pak Sam mau tanya, sholat yang dikerjakan pagi-pagi, jadi kita bangun tidur, kita diwajibkan untuk sholat, itu namanya sholat apa ya? Terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Pak Sam. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Pak Sam ajarkan pada hari ini. Sebelum materi Pak Sam lanjutkan, apakah ada anak-anak ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Sam? Ada yang belum paham atau ada yang kurang paham?
Siapa? Ayo, ada yang mau tanya enggak? Kalau tidak, Pak Sam lanjutkan ya. Saya Pak mau tanya. Iya, tanya apa? Kalau misalnya saya kan sering tadi ya Pak ya, bangunnya Ya. kan siangan. Nah, itu gimana Pak sholat subuhnya kalau sudah 7? Sholatnya sholat subuh tapi bangun kesiangan. Gimana sholatnya? Gitu ya. Ya tetap mengerjakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Meskipun kita kesiangan, kita tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Semisal, tadi ya Mbak Wiwi itu bangunnya jam 7. Jam 7 baru sholat subuh. Akhirnya apa? Telat semuanya. Sekolahnya juga telat. Subuhnya juga telat. Terus bagaimana? Tetap mengerjakan sholat subuh. Karena apa? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat wajib. Entah itu kesiangan, ketiduran, tidur ya, bangun ya tetap mengerjakan sholat. Kalau udah terlewat sholat subuh, bangunnya asar, ya tetap sholat dengan diqodho. Oke, begitu ya anak-anak ya, paham? Apa? Oke. Kemudian anak-anak kita akan belajar tentang ketentuan sholat wajib. Jadi sebelum anak-anak mengerjakan sholat, anak-anak harus tahu apa sajakah syarat wajib sholat itu. Supaya apa? Supaya sholat yang kita kerjakan itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kerjakan tidak sia-sia. Anak-anak harus tahu syarat wajib sholat itu apa saja. Yang pertama, anak-anak harus beragama Islam. Ya, Pak Sam tanya, semuanya di sini agamanya apa ya anak-anak ya? Islam, Pak. Ya. Jadi sudah masuk syaratnya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan sholat wajib sehari semalam 5 kali tadi, sah karena sudah memenuhi syarat wajibnya, yaitu anak-anak beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik itu artinya dewasa. Jadi kalau anak-anak sudah dewasa, cirinya dewasa apa anak-anak? Berakal, sehat. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pak Sam mau tanya, syarat wajib sholat yang pertama itu apa tadi ya? Apa tadi? Agama Islam, Pak. Tanpa beragama Islam. Kalau semisal ada teman kalian di sekolahan tidak beragama Islam, tapi ikut sholat, sholatnya sah tidak ya? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Karena syarat wajib sholat yang pertama itu apa? Beragama Islam. Jadi kalau tidak beragama Islam ya tidak diwajibkan sholat. Terus yang kedua apa tadi anak-anak? Syarat wajib sholat itu. Ada yang tahu enggak? Ya, Pak. Ya, apa? Tidak tahu. Kali, Pak. Tadi ada. Oh, enggak tahu. Berarti tadi enggak mendengarkan ya? Ya, Pak Sam beritahu ya. Syarat Ulangi, Pak. Ya, Pak Sam ulangi. Syarat wajibnya sholat. Yang kedua adalah balik atau sudah dewasa, berakal sudah besar. Kalau anak-anak sudah besar, ciri-cirinya apa ya? Kalau perempuan sudah menstruasi atau keluar darah kotor itu. Yang anak laki-laki yaitu ketika tidur bermimpi atau keluar air begitu ya. Itu syarat wajib sholat, ada dua beragama Islam sama balik atau sudah dewasa. Jadinya ya sudah berakal, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian anak-anak, syarat sahnya sholat supaya kita sholatnya sah, diterima oleh Allah,
Harus tahu apa saja syaratnya sholat. Syarat sahnya sholat itu apa saja? Agar sholat kita dikerjakan sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu apa saja ya, Nana? Ada yang tahu enggak? Hadas kecil. Kentut, Pak. Oh iya, kentut itu termasuk hadas kecil. Kalau hadas besar, hadas besar. Ada yang tahu enggak? Mandi, Pak, mandi. Oh iya, cara mensucikannya kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Jadi anak-anak kalau ingin mengerjakan sholat wajib 5 waktu tadi, tidak hanya sholat wajib juga, sholat sunnah juga sama. Tapi biar sah sholatnya, anak-anak harus perhatikan hal-hal seperti ini, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jangan sampai ketika kita sholat kita belum wudu, atau kita sudah wudu tapi kentut tadi seperti Mbak Sophia, Mbak Sophia tetap sholat. Sah atau tidak ya sholatnya itu ya? Tidak ya, karena Mbak Sophia punya hadas kecil, yaitu tadi meskipun sudah berwudu, mengerjakan sholat baru 2 langkah kentut. Kata Mbak Sophia, saya belum ada 5 menit, belum ada 5 menit, nggak usah wudu lagi, sholat aja lagi ya, langsung sholat saja. Tetap tidak sah sholatnya, meskipun masih 2 menit, masuk 3 menit, wudu baru kentut, enggak wudu lagi. Tetap harus mengulangi kembali supaya tidak memiliki hadas kecil. Yaitu. Kemudian anak-anak, biar sah sholat kita, yaitu suci badannya. Badan kita harus suci. Jangan sampai ketika kita sholat, ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, badan kita kotor. Habis dari sawah membantu orang tua, habis bercocok tanam membantu orang tua, badan kita terkena lumpur, kotor, langsung mengerjakan sholat. Maka sholat kita bisa tidak sah. Karena apa? Bisa jadi lumpur itu terkena ada banyak kotoran, seperti kotoran hewan yang main-main di sawah. Maka supaya biar sah sholat kita, badan kita harus suci, bersih. Jadi pesannya Pak Sam ya, ketika mau sholat ya harus mandi terlebih dahulu, bersih-bersih badan terlebih dahulu. Itu. Kemudian pakaian kita, anak-anak kalau kita mau sholat menghadap Allah, pakaian kita juga harus bersih, harus suci. Jangan sampai ketika kita bertemu sama Allah, pakaiannya kotor. Dan tempat sholat harus bersih dari najis. Dipastikan terlebih dahulu juga ketika kita mau sujud, kita mau ruku, di depan kita itu ada kotorannya atau tidak, ada najisnya atau tidak. Jangan sampai kita sholat di sembarangan tempat. Cari tempat sholat ya di masjid, di musola, itu pastikan bersih. Jangan sampai ketika kita sholat dipastikan dulu ada najis atau enggak di tempat sholat kita. Kalau ada najisnya ya jangan sholat di situ, harus cari tempat yang lain. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Jadi syarat sah wajib sholat yang kedua itu tadi apa? Suci dari badan. Supaya suci badannya, anak-anak harus ngapain ya? Mandi, Pak. Oke, mandi, pintar. Kemudian pakaian kita, boleh enggak kita ketika kita sholat pakai pakaian kotor, najisnya banyak, ada najis ayam, najis apa, boleh enggak pakai itu kita sholat? Boleh, Pak. Yang penting wangi. Kok boleh yang penting wangi? Nanti kasihan kalau sholat pakai pakaian kotor, najis. Sampingnya itu kasihan kalau kalian berjamaah di musola atau di masjid. Supaya tidak mengganggu teman, tidak mengganggu samping ketika kita sholat berjamaah di masjid atau musola, pastikan dulu pakaian kita
bersih, jangan sampai ada kotoran yang menempel. Karena apa? Nanti bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Kemudian dipastikan lagi tempat dari sholat kita harus bersih, tidak ada najisnya. Yang ketiga, anak-anak, syarat sah wajib sholat yang ketiga yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, itu tadi harus suci. Jangan sampai pakaian kita yang untuk kita gunakan untuk sholat kotor atau ada najisnya. Kemudian yang D, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Kita mau sholat asar, waktunya jam berapa ya? Jam 3, delala kita sholatnya jam 2. Sah atau tidak ya sholatnya kalau begitu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Kalau kita sholat asar, jam waktu sholat asar itu jam 3. Tetapi kita sholatnya jam 2. Sholatnya sah atau tidak ya? Tidak, Pak. Ya, karena apa? Belum memasuki waktu sholat. Jadi kalau kita ingin sholat, ya harus tahu waktu-waktu sholat tadi. Tadi kan ada 5 sholat yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan kalian anak-anak harus tahu kapan toh waktunya sholat subuh itu jam berapa toh gitu. Kalau sudah enak kalau ini kan, kalau dekat masjid rumahnya, kalau dekat musola rumahnya, kalau ada tanda waktu sholat seperti ada panggilan adzan itu pasti sudah menunjukkan waktu sholat. Ya, kalian langsung ke masjid untuk mengerjakan sholat. Itu paling enak. Jangan sampai kalian tidak tahu. Adalah sholat sendiri di rumah. Padahal mau sholat maghrib. Tapi kerjakannya jam 3. Kebalik. Padahal jam 3 itu bukan sholat maghrib, tapi sholat asar. Kemudian anak-anak syarat sah sholatnya. Salah sah sholat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat tadi itu sudah. Yang terakhir menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sholat, biar sah sholat kita harus menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu mana toh? Kalau diurut-urut itu sampai mana ya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu anak-anak kalau kiblat? Kita kenapa kok sholat harus menghadap kiblat? Kiblat itu menghadap kemana ya? Kalau diurut-urut sampainya ujungnya itu sampai mana ya? Kenapa kok kita harus Pak. Oh, Ka'bah. Menghadap Ka'bah, pintar. Jadi anak-anak, ada 5 syarat sah sholat apabila kita ingin mengerjakan sholat supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan berhadas kecil atau besar. Jadi sia-sia sholat kita, pasti tidak akan diterima. Kemudian anak-anak, rukun sholat. Jadi tadi kita sudah belajar syarat sah sholat, kemudian kita belajar rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan, jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Jadi rukun itu harus dilakukan. Apabila tidak melakukan rukun ini, maka sholat kita, ibadah kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun itu anak-anak wajib kita lakukan atau kita kerjakan. Apabila kita ingin mengerjakan sholat, harus yang pertama membaca niat. Apa anak-anak? Membaca niat. Ya. Karena anak-anak harus tahu bahwasanya anak-anak itu sholat duhur, niatnya seperti apa ya? Jangan sampai kebalik-balik. Nanti sholat duhur, yang dikerjakan sholat asar. Nanti sholat maghrib, yang dikerjakan sholat subuh. Tidak boleh seperti itu. Karena niat itu harus atau wajib kita kerjakan. Ketika kita sholat tidak mengerjakan atau tidak membaca niat, maka sholat kita tidak akan sah.
Karena rukun tadi Pak Sam sudah jelaskan bahwasanya sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sholat kita tidak sah. Pak Sam ulangi lagi. Yang pertama rukun sholat apa anak-anak? Apa ya, Pak? Apa ya? Lupa ya? Yang Lupa ya, pertama Pak. adalah niat. Oh, niat. Jadi kalau kita mau sholat duhur, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Pak Sam, coba lafalkan niat sholat duhur. Pak Sam dulu ya, nanti anak-anak coba. Pak Sam mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol duhri arba'a roka'atim mustaqbilal kiblati ada'am makmumal nillahi ta'ala. Itu ketika niat sholat menjadi makmum. Kita mau berjamaah, kita niat sholat menjadi makmum. Maka akhirannya makmuman lillahi ta'ala. Kalau niat jadi imam seperti apa? Pak Sam coba ya. Usolli, dengarkan anak-anak. Nanti Pak Sam coba salah satu murid dari Pak Sam untuk melafalkan salah satu niat. Kalau menjadi imam, sholli fardol duhri arba'a roka'a tim mustaqbilal kiblati ada'a imamal lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri ya ada al lillahi ta'ala. Begitu. Ada yang bisa anak-anak melafalkan niat sholat duhur. Entah itu sholat sendiri, sholat menjadi imam, atau sholat menjadi makmum. Salah satu saja. Ada yang bisa anak-anak? Kalau bisa, Pak Sam pengen dengar. Ayo. Belum hafal, Pak. Oh, belum bisa ya. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti ketika pelajaran selanjutnya nanti kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghafalkan bacaan niat sholat. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya apa? Ketika kita mampu berdiri, maka sholat kita harus berdiri. Pak tanya, tetangga saya itu tidak bisa berdiri, bagaimana sholatnya ya? Maka Islam tidak membebani, yaitu bisa dengan duduk. Ada yang tidak bisa duduk Pak, dia berbaring, hanya bisa tiduran ya. Sholat dengan berbaring. Atau nanti sholat dengan miring terlebih dahulu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak masih sehat, masih kuat, maka sholatnya harus berdiri. Kemudian anak-anak, rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya. Lafal takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Sekarang Pak Sam mau tanya, lafalkan bacaan takbiratul ihram yang barusan Pak Sam contohkan. Pak Mas Yogi, ayo. Bisa enggak? Bisa? Oh, Mas Yogi tidur ya. Temannya bisa mungkin suaranya Pak Sam terlalu lembut, jadi melo-melo enggak. Jadinya tidur ya. Ya, semangat ya. Kemudian ya, Pak Sam lanjutkan saja. Yang keempat atau D. Biar sholat kita sah, maka harus mengerjakan yang empat ini. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu anak-anak adalah termasuk dari rukun sholat. Ketika kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka akan tidak sah sholat kita. Artinya apa? Meninggalkan rukun sholat. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Jadi ketika kita sholat, jangan lupa membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana surat Al-Fatihah itu?
Bacaannya, Pak Sam praktekkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi itu adalah bacaan dari surat Al-Fatihah. Ketika anak-anak ingin mengerjakan sholat, harus membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun yang harus dikerjakan ketika kita ingin mengerjakan sholat. Coba anak-anak ada yang bisa hafal surat Al-Fatihah? Mbak Dewi, bisa enggak mengucapkan atau melafalkan surat Al-Fatihah? Coba Pak Sam ingin dengar. Bisa. Oh iya, ayo. Al-Fatihah. Ya. Dilafalkan sekarang, Pak. Ya, coba. Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, beri aplaus atau tepuk tangan kepada Mbak Dewi ya, karena sudah menghafal surat Al-Fatihah. Karena penting sekali anak-anak, kalau kalian ingin sholat tanpa melafalkan atau membaca surat Al-Fatihah, bisa jadi sholat kalian tidak sah. Karena surat Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun sholat yang harus kita kerjakan. Apabila kita tidak mengerjakan, ibadah kita tidak sah. Kemudian anak-anak, yang kelima, yaitu ruku dengan tumak nina. Ada yang tahu enggak gerakan ruku seperti apa? Ada yang tahu anak-anak? Ruku. Ya, Pak Sam praktekkan. Ya, Pak Sam akan berdiri. Ruku. Nah, ya, kelihatan ya. Ruku itu seperti ini. Membungkukkan badan seperti ini. Nah, kedua tangan kita menempel di lutut. Nah, membungkukkan badan itu namanya ruku. Dengan tumak nina. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang keenam adalah iktidal. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak nina. Duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir. Jadi rukun sholat itu banyak. Jadi Pak Sam akan cepat, nanti anak-anak bisa mencatat catatan ini, nanti Pak Sam akan kasih sebaran. Nanti bisa dicatat di rumah. Karena banyak sekali. Kemudian duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, mengucapkan salam, dan yang terakhir rukun sholat itu tertib. Tertib itu apa? Jadi dilakukan berurutan, tidak boleh sholat mengucap salam terlebih dahulu, tidak boleh, harus niat dulu, habis niat berdiri. Jadi dilakukan secara berurutan supaya sholat sah. Jadi anak-anak, di sini ada gambar sholat atau praktek sholat wajib 5 waktu. Jadi anak-anak kalau apabila tidak paham, bisa melihat gambar
atau gerakan sholat ini tuh ada berdiri. Kalau berdiri sudah ngapain? Nah, yaitu membaca niat sholat. Kita lihat dulu kita mau sholat apa. Kalau sholat zuhur ya berarti kita membaca niat sholat zuhur. Kalau sholat asar kita harus membaca niat sholat asar. Jangan kebalik-balik. Oh, di situ ada gerakan takbiratul ihram seperti apa? Yaitu mengangkat kedua tangan. Kemudian di situ ada habis itu bersedekap, ya, tangannya dilipat, ditaruh di atas pusar. Kemudian ada ruku, terus ada ruku, itidal dan seterusnya. Dan terakhir anak-anak di situ ada gerakan salam. Jadi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi anak-anak apabila anak-anak belum tahu gerakan-gerakan sholat, anak-anak bisa melihat gambar ini. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini Pak Sam akhiri. Pak Sam ada kurangnya, Pak Sam minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti anak-anak kurang paham dengan materi Pak Sam, nanti anak-anak bisa baca slide atau PPT dari Pak Sam ini. Bisa pelajari atau nanti Pak Sam akan print out kan, nanti akan bagikan ke anak satu-satu. Jadi bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih pesannya dari Pak Sam anak-anak. Anak-anak jangan sampai melupakan atau meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Karena sholat wajib 5 waktu itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau wajib ya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti anak-anak akan mendapatkan dosa. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai muslim diwajibkan untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Begitu ya anak-anak ya. Kalau sudah paham, Pak Sam akhiri. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, supaya besok nanti bisa belajar bersama Pak Sam kembali. Pak Sam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.